Juni, edisi Adiwarna Garis Selatan. Hai, weekend datang lagi nih. Hayo, mau liburan kemana? Aman nggak ya liburan di pandemi seperti ini? Ada tipsnya kok. Kamu bisa cari tempat wisata yang aman, nyaman, dan bersih ya. Ingat, saat di tempat wisata, kita harus jaga jarak dan pastikan juga kondisi tubuh kita sehat. Selain itu, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan air mengalir. Eits, yang gak kalah penting nih, bawa alat pelindung diri seperti masker cadangan, hand sanitizer, obat-obatan, bekal, alat makan, dan alat ibadah. Ingat ya, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan. Mudah kan? Selamat berlibur! Selamat datang di kota Yogyakarta. Siapa sih yang nggak tahu kota Yogyakarta? Kota pelajar? Iya. Kota budaya? Iya. Kota wisata? Jangan ditanya lagi deh. Kota ini kaya layanan pos kamling 24 jam non-stop. Gak pernah sepi pengunjung. Sektor pariwisata Yogyakarta mulai bangkit kembali. Tentunya dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan nih Sobat Jurni. Berbicara mengenai perkembangan pariwisata saat ini bisa dikatakan sudah mulai merangkak naik ya. Untuk angka kunjungan wisatawan juga sudah mulai naik. Kami di tahun 2022 ini menargetkan 5 juta wisatawan. Dan kemarin sewaktu pandemi memang bisa dikatakan momentum yang sangat, nah ini tentu saja pukulan berat bagi teman-teman pelaku usaha jasa pariwisata. Nah, di tahun 2022 ini kami sudah mulai bangkit kembali untuk istilahnya menata diri kembali untuk menyiapkan beberapa fasilitas maupun layanan terkait kunjungan wisatawan yang sudah mulai naik. Nyore sambil jalan-jalan di Malioboro jadi salah satu aktivitas yang sayang banget buat dilewatin. Wah, akhirnya ya pariwisata di Yogyakarta kini mulai bangkit lagi. Nah, di episode kali ini Shanas akan eksplor wisata alam yang ada di Yogyakarta. Di sana dijuluki sebagai surganya pantai. Ada yang tahu di mana? Yap, Gunung Kidul. Ceritanya refreshing ala-ala gitu deh. Di sana, Shanas akan ajak Sobat Jurni untuk memancing, menyelam, berwisata budaya yang tentunya akan bisa dijadikan referensi Sobat Jurni yang kalau mau main-main ke Jogja nih. Tapi sebelum itu Shanas mau lanjut main dulu ya. Dah. Kabupaten Gunung Kidul memiliki garis pantai sekitar 60 km Sobat Jurni. Jadi, nggak heran deh banyak pantai di sini. Uniknya, setiap pantai memiliki ciri khasnya masing-masing. Halo Sobat Jurni, sekarang Shanas udah ada di Gunung Kidul. Yeay! Nah Sobat Jurni, Gunung Kidul ini merupakan kabupaten terluas yang ada di Yogyakarta dengan keindahan pantai yang gak perlu diragukan lagi.
Nah Sobat Juni, di sini juga terkenal dengan surganya pantai dan merupakan salah satu wisata pantai dengan keindahan yang paling terbaik di dunia. Nah Sobat Juni, dari atas ini kita bisa melihat nih dari sini garis pantai yang terbentang luas dari ujung sampai dengan ke ujung. Nah Sobat Juni, biar kita lebih tahu nih informasinya lebih lanjut, yuk simak penjelasan dari ahli geografis mengenai topografi garis pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Banyak faktor-faktor geologi masa lampau yang mempengaruhi karakteristik pesisir di Gunung Kidul. Jadi asal-muasalnya dulu diawali dengan proses struktural, yaitu proses tumbukan lempeng benua dan lempeng samudra, sehingga lempeng benua terangkat di situ, dan proses pengangkatan tersebut menghasilkan bentuk lahan kars. Bentuk lahan kars di mana batu gamping yang terangkat tersebut terkena proses dari eksternal seperti hujan, pelapukan, dan yang lain sebagainya, sehingga membentuk topografi yang beragam seperti yang kita lihat saat ini. Terbentuk perbukitan kars, terbentuk lembah-lembah yang mungkin sekarang lebih dikenal sebagai kars Gunung Sewu. Pada awalnya, pesisir Gunung Kidul itu merupakan pesisir primer yang dia dari proses pengangkatan tadi membentuk pesisir yang dia tersusun atas tebing-tebing terjal atau coastal cliff dia tebing-tebing yang sangat terjal. Lalu di situ proses-proses erosional dari marine, dari gelombang itu membentuk pesisir atau pantai-pantai dengan karakteristik yang unik, yang dia biasanya membentuk pantai dengan bentukan teluk yang kecil, ada yang teluk memanjang dengan hamparan pasir putih. Nah, udah jelas kan Sobat Juni? Uniknya, wisata pantai di sini ini memiliki berbagai ciri khas yang berbeda-beda. Ada Pantai Watu Kodok, nggak cuma terkenal dengan wisata baharinya aja, tapi juga terkenal dengan wisata sejarahnya berupa patung batu berbentuk kodok. Konon katanya, dulu pada masa Perang Dunia Kedua, tempat ini dijadikan tempat bersembunyi oleh Belanda dari kejaran warga Gunung Kidul. Di sini juga terdapat pohon cemara yang rimbun loh, Sobat Juni. Nah, ada juga nih Pantai Sepanjang. Sesuai dengan namanya, pantai ini memiliki garis pantai terpanjang dari semua pantai yang ada di Gunung Kidul. Ada juga Pantai Kukup. Di sini juga terdapat keunikan tersendiri, yaitu adanya karang di sisi timur yang kayak di tanah lotnya Bali itu loh, Sobat Juni. Nah, itu tadi beberapa pantai yang ada di Jogja. Wah, masih banyak deh. Masih penasaran dengan keseruan Shahnaz di pantai-pantai lain yang ada di Gunung Kidul? Yuk, ikutin terus Shahnaz di Journey edisi Adiwarna Garis Selatan. Pantai Drini, pantai pertama yang menarik perhatian Shahnaz untuk berkunjung ke sini. Pantai ini berlokasi di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, sekitar 2 jam perjalanan lah dari pusat kota Jogja. Wah, Sobat Journey, Shahnaz gak bisa berhenti terpukau nih dengan keindahan pemandangan alam yang ada di sini. Yang buat unik nih, Pantai Drini terkenal dengan Pantai Dua Wajah. Karena di atas ini kita bisa melihat 2 fungsi pantai sekaligus. Di sisi timur menyuguhkan area wisata bermain air, pemandangan bukit cantik, ombak yang tenang, serta pasir putih yang bersih. Sedangkan di sisi barat pantai digunakan sebagai pelabuhan kapal-kapal nelayan masyarakat sini. Yuk kita eksplor! Sobat Journey, kali ini Shahnaz udah ada di bibir Pantai Drini. Di sini kamu bisa menikmati berbagai keseruan mulai dari piknik, berjemur, main kano, atau sekedar duduk-duduk dan main air santai aja nih. Sangat cocok kan buat kamu yang mau berwisata bareng keluarga, teman-teman, ataupun orang-orang tersayang kamu. Tapi habis ini Shahnaz mau mancing dulu ya. Oke, ikutin terus.
Halo Pak Sutrisno, gimana kabarnya Pak? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Ini habis ini mau mancing ya Pak? Iya, siap ini baru memperbaiki mau ke sana. Oke, sip. Shanas boleh ikut nggak nih? Boleh aja asal tidak mabuk ya. Oke, aman Pak, aman. Aman. Berarti kita siap-siap dulu ya Pak? Oke, siap. Oke, let's go Pak. Nah, sini ya Pak. Oke, Sobat Journey. Jadi sekarang kita lagi dalam perjalanan mau mancing ikan. Tadi katanya kalau musim sekarang tuh lagi musimnya ikan jambal. Lihat ya nanti kita dapat apa enggak. So, ikutin terus perjalanan Shanas di Journey. Buat Sobat Journey yang mau nikmatin wisata kayak Shanas nih, mancing ikan sambil naik kapal bareng para nelayan, Sobat Journey bisa merogoh kocek sebesar Rp500.000 untuk muatan kapal 5 sampai dengan 6 orang. Dan ini sepuasnya loh Sobat Journey. Kamu mau kemanapun bakal diantar. Ya tapi nggak jauh-jauh juga sih. Bapak biasanya kalau berangkat jam berapa Pak? Kalau berangkat pagi itu jam 4, sekitar jam 4 itu. Jam 4. Pulang jam? Nanti pulang sekitar jam 10, jam 11 itu tergantung pendapatan ikan, Mbak. Oh berarti tergantung. Nanti kalau dapatnya agak lumayan banyak ya nanti jam 11, jam 12 baru pulang. Oke. Tapi kalau cuma dapat sedikit aja ya nanti jam 9, 10 udah mendarat. Oh iya. Terus ini biasanya kalau sekarang nih Pak, lagi musim apa sih Pak? Ikan Kalau apa? sekarang itu musimnya ikan tongkol, itu ditangkap pakai jaring. Pakai jaring. Heeh. Kalau misalnya pakai pancingan gitu. Kalau Biasanya apa? pakai pancingan itu sekarang musim ikan kue itu, tapi hasilnya Mbak. Satu ekor tuh bisa mencapai 10 sampai 15 kilo. 10 sampai untuk ikan kue itu. Untuk ikan kue. Tapi kan istilahnya yang paling istilahnya setiap hari masuk itu kan pakai jaring. Kalau pakai jaring biasanya berapa Pak? Pakai jaring ya rata-rata 50 kilo, 40 kilo. Nanti kalau pas istilahnya ada rezeki banyak ada 100 kilo. Itu dalam satu kali berangkat satu hari? Dalam satu kali berangkat. Pak, cara di sini kan banyak terumbu karang ya Pak? Cara menangkap ikan yang benar nih biar nggak merusak terumbu karang itu gimana sih Pak? Kalau nelayan sini biasanya yang di terumbu karang itu enggak di jaring, Mbak. Pakai pancing. Kalau pakai pancing kan nggak merusak terumbu karang, tapi kalau nanti pakai jaring itu jebol ikut jaring. Oke. Nah, sini kan ada perbatasan antara terumbu karang dan tidak itu sudah kelihatan. Berarti kalau saya mau menjaring ikan itu yang di sana ya? Agak ke tengah dikit. Paling kalau pakai hitungan mil itu 2 mil itu kalau jaring. 2 mil dari darat. 2 mil berarti 1 mil itu 1,9 berarti sekitar 4 kiloan lah. Oke. Betul tuh Sobat Journey kata Pak Sutrisno. Kalau bukan kita yang jaga kelestarian ekosistem laut, siapa lagi? Ya enggak? Shanas kasih tahu nih, beberapa hal yang perlu Sobat Journey tahu mengenai ekosistem di laut. Pertama, fitoplankton di laut mampu menyerap sekitar 40 sampai 50 miliar ton karbon per tahun. Yang kedua, ekosistem laut mensuplai hampir 50% pasokan oksigen daratan. Dan yang terakhir, laut merupakan sumber pangan dan perikanan Indonesia sebanyak 12,54 juta ton per tahunnya. Saya boleh nyoba nggak Pak? Wah, Pak, dapat nggak nih Pak? Dapat balik lagi umpannya. Oke, Sobat Journey, karena udah 1,5 jam ya kita di sini, udah lumayan lama nih, udah cukup capek juga Shanas dan juga Pak Sutrisno-nya. Mending kita balik lagi aja ke darat. Oke, lihat kamera Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke Sobat Journey, sekarang Shanas udah ada di tepi Pantai Drini. Seru banget ya Pak tadi ya. Iya. Kita habis pancing ikan kue, walaupun nggak dapat sayang banget ya Pak ya, kita nggak dapat. Lain kali mudah-mudahan dapat ya, Mbak. Iya, lain kali ya Pak, kesini lagi nanti oke, Shanas. Siap. Baik Pak, terima kasih ya udah nemenin Shanas mancing hari ini, walaupun nggak dapat nggak apa-apa ya Pak. Sama-sama ya, Mbak. Oke, jangan kapok ya Pak. Oke, Nanti siap, main-main Mbak. lagi. Oke Pak, mari Pak. Terima kasih Pak. Nah Sobat Journey, itu tadi keseruan Shanas dan juga Pak Sutrisno mancing di Pantai Drini. Nah pasti Sobat Journey juga suka kan? Sobat Journey yang lain juga mesti suka banget. Gak percaya? Ini dia tanggapan dari beberapa pengunjung di Pantai Drini. Bisa kita lihat di sana kan untuk anak-anak aman. Nah itu alasan kami ajak sini. Di sini enak,
Wahananya baik. Anak-anak suka, cucu-cucu suka main di sini. Untuk tempat ini memang cocok untuk wisata. Yang jelas untuk melepas pikiran yang benar. Nah, bener kan apa kata Shanas? Tapi sekarang Shanas mau seru-seruan lagi nih. Shanas mau main kano. Oke? Kalau tadi kita udah main-main seru nih, nah sekarang main di bawah laut asik kali ya. Nah pas banget nih, sekarang kita ada di Pantai Ngelambur, akuariumnya Yogyakarta. Pantai Ngelambur, sebuah pantai unik yang menyimpan sejuta pesona alam bawah laut. Masih di daerah Gunung Kidul, retribusi Pantai Ngelambur terbilang terjangkau, hanya membayar Rp5.000 saja. Untuk memasuki pantai ini, Sobat Juni harus berjalan kaki sejauh 1 km dari parkiran. Tapi jangan khawatir, ada fasilitas ojek yang siap mengantar menuju pantai. Cukup dengan Rp5.000 aja sekali jalan. Murah kan? Wah Sobat Juni, cuacanya seakan mendukung Shanas untuk menikmati keindahan alam bawah laut yang ada di pantai ini. Nah, buat Sobat Juni yang penasaran dan pengen kayak Shanas nih, pengen ngerasain sensasi wisata alam bawah laut, Sobat Juni bisa datang ke sini dari jam 8 sampai dengan jam 11 pagi. Karena jam-jam segitu tuh jam-jam ombaknya tuh masih aman. Nah, jadi buat pemula kayak Shanas nih, masih aman deh, nggak perlu takut. Nah, daripada penasaran, yuk mending kita langsung coba aja. Halo Pak Supya. Halo Mbak. Lagi persiapan mau snorkeling ya Pak? Iya Mbak. Wah seru nih kayaknya. Shanas boleh ikut nggak nih? Boleh Mbak. Mantap Boleh. lah kalau kayak gitu. Nah, tapi kan Shanas masih pemula nih Pak. Iya. Ada nggak sih tips buat pemula sebelum nanti turun langsung ke laut gitu? Nanti diajarin Mbak sama pemandunya, diawasin juga, terus dikasih tahu mana yang nggak boleh dipegang, berita laut, terus dikasih tahu pembatasnya. Tuh. Jadi nanti ada yang mandu ya Pak? Ada. Terus dikasih arahannya pas udah di dalam laut, pas mau turun itu? Iya, diarahin. Oke, nah keren lah pokoknya. Nah Sobat Juni, sekarang Shanas sudah tahu nih apa aja sih larangan yang nggak boleh dilakuin atau tipsnya sebelum turun nanti ke melihat keindahan laut di Pantai Ngelambur ini. Daripada penasaran nih, mending langsung aja Shanas ganti baju dulu. Ganti baju dulu ya Pak? Iya Mbak, silakan. Sebelum mulai snorkeling, Shanas pakai pelengkapannya dulu ya. Pertama, pakailah pakaian tertutup dan sepatu karet untuk melindungi tubuh dari terumbu karang. Yang kedua, pakailah pelampung supaya Sobat Juni tetap aman saat menyelam. Yang ketiga, pakai kacamata selam untuk melindungi mata dan hidung. Keempat, snorkel. Snorkel ini adalah alat bantu pernapasan selama di dalam air. Gini nih cara pakainya. Satu set perlengkapan snorkeling disewa dengan harga Rp50.000 per orang. Tenang aja, bagi Sobat Juni yang nggak bisa berenang, ada para instruktur yang berpengalaman dan siap mendampingi. Shanas kasih tahu nih beberapa tips per snorkeling untuk pemula. Pertama, pastikan peralatan snorkeling aman dan layak dipakai. Kedua, jangan berenang terlalu jauh. Yang ketiga, latihan bernafas menggunakan snorkel. Dan yang terakhir nih, jangan panik. Buat senyaman mungkin saat menyelam. Shanas langsung dibuat takjub oleh keindahan alam bawah laut Pantai Ngelambur ini. Beragam jenis ikan hias di sini seakan menyapa. Lihat, cantik kan? Gak nyesel deh bersnorkeling di sini.
Jangan lupa bersuah foto. Ikutin terus Shahnaz di Journey edisi Adiwarna Garis Selatan. Sobat Journey, sekarang Shahnaz lagi ada di Bali. Tapi bohong, sekarang Shahnaz lagi ada di Pantai Ngobaran, Balinya Yogyakarta. Pantai Ngobaran terletak di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Yogyakarta. Keindahan alam berpadu dengan kepercayaan masyarakat membuat pantai ini memiliki ciri khas yang berbeda. Sering disebut-sebut Balinya Yogyakarta, membuat Sobat Juni betah deh lama-lama di sini. Selain menyajikan kecantikan alamnya, Sobat Juni bisa melihat beberapa bangunan, antara lain arca, patung-patung Buddha, dan pura. Di sini juga terdapat ritual keagamaan, salah satunya melasti, upacara umat Hindu menjelang Hari Raya Nyepi. Kita lanjut explore yuk! Ada di dalam puranya ya Pak? Iya. Ini ada apa aja sih Pak di sini? Di dalam Pura Segara Bukir sendiri ada bangunan ini seperti rumah ini yang namanya Pawedan, yaitu tempat sembahyang. Kemudian ada beberapa bangunan candi di atas itu. Yang pertama yaitu Padmasana atau kiblatnya umat Hindu beragama yang ada di sebelah utara ini. Yang kuning ini ya Pak? Iya, yang berada di timur. Kita berarti ketika umat Hindu itu sembahyang menghadap ke timur karena wetan itu dalam artian wiwitan, dimulainya hidup, dimulainya matahari dan sebagainya dari timur. Kemudian yang sebelahnya lagi ada Gedung Yang Baruno, di mana Pura Segara Bukir berada di kawasan pantai. Beliaulah Yang Baruno itu penguasa dewanya laut. Kita mengharap berkah dari beliau agar sembahyang-sembahyang di sini mendapatkan anugerah waranugraha dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di sebelahnya ada Panglurah atau penyarian. Beliaulah dewa yang mencatat amal kebaikan, siapa yang datang ke pura sembahyang dan sebagainya, siapa yang berbuat baik dan sebagainya. Beliaulah yang mencatat amal kebaikan kita. Kemudian yang hijau ini Istana Kanjeng Ratu Kidul. Kita percaya bahwa pantai selatan dalam kasana orang Jawa yang mempunyai atau yang menjaga itu Kanjeng Ratu Kidul. Maka didirikanlah pelinggih beliau yang ada di sini. Kemudian yang sebelahnya itu yang kuning, yaitu pelinggih Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya kelima sendiri adalah seorang penganut Siwa Buddha. Beliau adalah Raja Majapahit terakhir yang muksa di kawasan Pantai Ngobaran. Kemudian yang kota-kota di sana yaitu pelinggih Ratu Gede. Ratu Gede itu adalah leluhur yang berasal dari Bali. Kemudian sebelahnya lagi Gedung Manumayoso yang dilinggikan atau yang diletakkan di situ adalah arca Hyang Esmoyo atau Dewa Semar. Karena kita dalam Hindu Jawa percaya beliau adalah pemomong dan penjaganya tanah Jawa hingga saat ini. Nah, udah jelas kan apa saja yang ada di dalam pura beserta fungsinya? Kita cari tahu yuk informasi bagaimana toleransi keberagaman masyarakat di sini bersama Ketua Kelompok Sadar Wisata Pantai Ngobaran. Halo Pak Bambang. Halo Mbak. Nah, Shahnaz mau nanya-nanya tentang Pantai Ngobaran Boleh, boleh ya Pak? boleh, Oke, silakan. sambil duduk aja nih Iya. biar enak. Ya. Oke, Sobat Juni, sekarang Shahnaz sudah bersama Pak Bambang, Ketua dari Kelompok Sadar Wisata Pantai Ngobaran. Nah, Pak Bambang mungkin bisa dikasih tahu nih Sobat Juni, sekarang kita lagi ada di lokasi apa? Di area Ngobaran khususnya di Prasasti Kejawan. Di Seperti Prasasti itu. Kejawan. Ya. Oke. Terus ini ada berapa tuh Pak patung-patung? Ada ini? 9 sama yang Semar. Ada yang 9. Ya. Ini ada maknanya nggak sih Pak patung-patung ini tuh? Ya. Dari setiap patung itu ada salah satu penggambaran. Contoh itu yang di depan ada patuh, ada setia, ada ngabekti. Jadi itu salah satu falsafah hidup kita. Kalau kita bisa melakukan hal seperti itu, insya Allah nanti hidup kita akan mendapatkan kedamaian tanpa ada rasa iri, dengki, ataupun dendam
kepada sesama seperti itu. Terus ada lihat yang sebelah kanan kita nih, itu ditutup tuh Pak. Itu kenapa ya Pak? Itu iya. ada apa? Jadi untuk wisatawan itu memang tidak diperkenankan untuk masuk. Karena apa, itu privasi untuk sarana spiritual. Terus tadi juga Shanas lihat tuh di bawah musola ya Pak? Ya, musola. Nah itu tapi ada pasirnya Pak. Itu Ya. diperuntukkan untuk apa sih Pak? Ya, itu sebenarnya bukan musola ya. Hanya bentuknya aja seperti musola. Karena apa? Itu kan kalau musola itu harusnya pengimamannya itu harusnya menghadap ke barat sesuai dengan garis dari kiblat. Tapi itu menghadap ke selatan. Karena apa? Karena yang membangun beliau itu kan Haji Ibnu Purnomo Jati yang dari Panggang itu membangun untuk tempat pengimaman menghadap ke selatan itu untuk komunikasi dengan penguasa selatan. Jadi itu bukan tempat beribadah, hanya tempat untuk sarana spiritual. Oke, terus ini kan udah ada beberapa, ada pura, ada Ya. tadi yang seperti musola itu. Ada rencana untuk bangun untuk agama-agama lain nggak sih Pak? Ya, jadi rencana pemerintah Ngobaran itu nanti jadi salah satu wisata religi. Jadi nanti ada 5 unsur agama, 1 kepercayaan itu ada di Ngobaran. Mulai dari Islam, Kristen, Protestan, Hindu, terus Buddha, sama salah satu kepercayaan, salah satunya ya seperti ini, yang ada bangunan-bangunan seperti ini. Oke, berarti toleransi di sini cukup berkembang ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi Oke. kita yang di sini khususnya memang semuanya Muslim, tapi kita bisa saling menjaga, saling menghormati apa yang jadi kepercayaan mereka yang datang ke sini. Jadi tidak pernah ada gesekan-gesekan atau istilahnya yang pengaruh-pengaruh yang nantinya bisa membuat suasana di sini tidak sejuk, gaduh atau apa seperti itu. Baik Pak Bambang, terima kasih nih udah mau berbagi cerita tentang Pantai Ngobaran ini Ya, sama Shanas. ya. Sukses terus ya Pak ya. Terima kasih ya Mbak ya. Sekarang Hati-hati. Shanas lanjut explore ya, monggo, Pak. silakan. Mari. Mari Mbak, silakan. Sobat Journey, dari sini kita bisa belajar kalau toleransi itu sangatlah penting supaya kerukunan berbudaya dan berbangsa tetap terjaga. Nah, sekarang Shanas mau lanjut explore dan foto-foto di keindahan Pantai Ngobaran ini. Perjalanan ini menyadarkan Shanas sesuatu tentang pantai selatan yang indah di Yogyakarta. Pantai selatan yang membentang dari barat Kulon Progo hingga timur Gunung Kidul mempunyai potensi luar biasa untuk dikembangkan. Tuhan menciptakan tempat-tempat indah supaya kita bisa mengenal dan tahu bahwa Dialah Sang Pencipta. Jela-jela setiap tempat indah itu. Niscaya kau akan mendapatkan ketenangan hati. Apa yang telah kulalui hari ini adalah karunia Tuhan yang memberikanku sebuah restu. Restu untuk menikmati ciptaannya.